Pemirsa, bertepatan dengan Hari Buruh Internasional, ribuan pekerja di berbagai daerah di Indonesia turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi mereka. Hari ini kami akan mengajak Anda untuk langsung ke tengah aksi. Di Surabaya sudah ada rekan Yasin Idris, sementara di Makassar ada Firda Jumari, dan di Yogyakarta bersama rekan Goldi Gumilang. Pertama kita ke Makassar terlebih dahulu bersama Firda Jumari. Firda, bagaimana kondisi aksi buruh di sana? Silakan. Dan juga pemirsa, untuk Hari Buruh Internasional 2025 di Kota Makassar sendiri ini telah dimulai sejak pukul 7.30 waktu Indonesia bagian tengah, di mana serikat buruh ini melakukan aksinya dimulai dari di depan kawasan industri Hima atau Hima yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian melakukan long march ke kantor Dinas Ketenagakerjaan yang juga berada di Jalan Perintis Kemerdekaan, dan juga kemudian langsung melanjutkan aksinya di jembatan layang yang berada di Jalan AP Veteran dan juga Jalan Urip Sumoharjo. Di sana mereka kemudian membuka panggung orasi untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka di Hari Buruh Internasional 2025 ini, di mana memang saat inilah mereka dapat menyampaikan aspirasi mereka sendiri. Dan pemirsa, setidaknya ada 9 tuntutan yang mereka utarakan sedari tadi di jembatan layang yang telah kami pantau sedari tadi. Yang pertama adalah untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang mencerminkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kemudian juga untuk mewujudkan perlindungan kerja dan menolak PHK massal, dan juga mewujudkan kepastian kerja, mewujudkan upah nasional tanpa memindahkan wilayah, kemudian juga untuk mewujudkan perlindungan pekerja migran dan menegakkan Undang-Undang Nomor 18 tentang buruh migran, pemirsa. Dan banyak lagi yang mereka gaungkan, pemirsa. Dan saat ini kondisi terkini dari unjuk rasa yang dilakukan oleh serikat buruh yang ada di Makassar adalah sedang melakukan orasi di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berada di Jalan Urip Sumoharjo. Sedari tadi mereka melakukan orasi dan menunggu dari pihak DPRD Sulawesi Selatan untuk melakukan mediasi, dan hingga saat ini, pemirsa, belum ada anggota DPRD yang kemudian menerima mereka begitu untuk melakukan audiensi dan mendengarkan aspirasi mereka di Hari Buruh Internasional 2025 ini. Kami akan terus memantau bagaimana berjalannya aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sulawesi Selatan ini, dan mereka memang hingga saat ini, pemirsa, menunggu dari anggota DPRD Sulawesi Selatan ini untuk menerima mereka, untuk di mana mereka dapat menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. Demikian, Rendra. Baik, terima kasih Firda informasinya dari Makassar. Selanjutnya kami akan ajak Anda menuju ke Surabaya, Jawa Timur bersama Yasin Idris. Yasin, bagaimana kondisi aksi buruh di sana? Silakan. Pantauan kami sejak pukul 11 tadi sudah mulai ada pergerakan yang masuk menuju kota Surabaya ini, di mana totalnya sudah ada 3 massa. Tadi 2 massa terdiri dari serikat buruh dan 1 massa dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya. Nah, nanti untuk dari mahasiswa ini mereka akan menuju ke Gedung Gerahadi melakukan aksi memperingati 1 Mei ini di depan Gerahadi. Sementara 2 dari serikat buruh yang sudah melewati Jalan Ahmad Yani dan di tempat mengabarkan kami saat ini di depan Kebun Binatang Surabaya juga masih berkumpul 2 serikat pekerja ini akan menuju ke depan gedung Gubernur Jawa Timur. Informasinya nanti ke para serikat pekerja ini juga akan mendapatkan sambutan kemudian dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa yang juga nanti akan memberikan semacam pidato seperti itu sampai detik ini. Nanti kami juga akan terus memantau bagaimana proses yang akan berjalan yang dijadwalkan pada pukul 2 siang. Nah, totalnya sendiri dari Surabaya ataupun Jawa Timur ini ada sekitar 10.000 kalau misalnya sesuai dengan prediksi untuk mengikuti aksi peringatan 1 Mei ini. Mereka akan menyampaikan berbagai macam tuntutan, diantaranya itu perlindungan hak para buruh, kemudian jaminan kesehatan bagi para buruh, dan juga dari sisi kesehatan mereka meminta adanya peningkatan dari kuota untuk penerimaan siswa SMP di negeri. Sementara ini kan kita ketahui bahwa di Jawa Timur ini ada namanya sistem afirmasi melalui buruh, kemudian nanti mereka minta kuotanya ditingkatkan menjadi 5%, dan harapannya mereka dapat terpenuhi atas tuntutan ini. Kemudian pantauan kami untuk lalu lintas sendiri masih dibuka tutup jalannya, namun ada beberapa wilayah yang sudah ditutup total sehingga dilakukan pengalihan arus. Nah, ini juga penting bagi Anda mungkin peserta aksi yang saat ini masih berada di jalan ataupun di rumah yang akan ikut
ikut bergabung, sangat perlu diperhatikan bahwa nanti Anda harus tetap menggunakan helm, kemudian mematuhi lalu lintas, sebab jika Anda melalaikan ini, maka sistem ITILE akan tetap menilang Anda. Ini sudah disampaikan oleh Polrestabes dari Surabaya sendiri, tidak ada pengecualian meskipun hari ini adalah hari 1 buruh. Sementara itu, Rendra. Informasinya dari Surabaya. Lalu bagaimana kondisi aksi buruh di Yogyakarta? Kita tanyakan kepada Goldi Gumilang. Goldi, silakan. Goldi, silakan. Goldi, silakan dengan informasinya, Goldi.